Terkadang kita tidak pernah tahu pada saat kita membeli anakan burung terucukan, apakah anakan burung terucukan ini diambil saat baru tumbuh bulu atau diambil dari sarangnya saat bulunya sudah lebat, teman-teman. Oke teman-teman, masih dengan seputaran anakan burung terucukan. Dan di video kali ini saya akan memberikan penjelasan kenapa anakan burung terucukan sudah diloloh dari kecil, tapi pas begitu sudah besar malah menjadi gagal jinak. Hal ini sering sekali terjadi di kalangan para kicau mania, khususnya di kalangan para terucukan mania. Nah, penyebab dari burung terucukan yang gagal jinak yaitu terkadang kita membiarkan anakan burung terucukan yang sudah nangkring atau sedang memasuki masa pembelajaran terbang masih disatukan dalam satu sangkar, teman-teman. Nah, itulah salah satu penyebabnya, teman-teman. Karena pada saat burung terucukan masih disatukan dalam satu sangkar, ketika salah satu di antara burung terucukan kaget, itu akan gelabakan, teman-teman. Dan di saat salah satu burung terucukan gelabakan, yang satunya pun ikut gelabakan karena merasa kaget dan takut dengan perilaku burung terucukan yang sedang gelabakan ini, teman-teman. Dan akhirnya kedua dari burung terucukan ini gelabakan. Nah, pada saat kedua burung terucukan gelabakan, goncangan di dalam sangkar itu semakin besar. Nah, disitulah awal dari burung terucukan yang gagal jinak, teman-teman. Makanya anakan burung terucukan yang saya pelihara ini sengaja saya pisahkan, walaupun dengan sangkar seadanya, teman-teman, agar antisipasi untuk tidak terjadi kegagalan jinak, teman-teman. Untuk penyebab yang kedua, terkadang kita tidak pernah tahu pada saat kita membeli anakan burung terucukan, apakah anakan burung terucukan ini diambil saat baru tumbuh bulu atau diambil dari sarangnya saat bulunya sudah lebat, teman-teman. Karena jika anakan burung terucukan ini diambil dari sarangnya saat baru tumbuh bulu, itu akan tetap jinak walaupun burung terucukan ini kaget dan gelabakan, teman-teman. Dan burung terucukan pun akan tetap jinak walaupun disatukan dalam satu sangkar sampai mandiri. Nah, sedangkan anakan burung terucukan yang diambil dari sarangnya sudah tumbuh bulu lumayan lebat, ketika anakan burung terucukan ini disatukan dalam satu sangkar, itu akan mengakibatkan gagal jinak, teman-teman. Karena anakan burung terucukan itu akan sangat mudah sekali untuk kaget, dan hal inilah yang mengakibatkan gagal jinak, teman-teman. Maka dari itu sangat disarankan sekali kepada teman-teman yang memiliki anakan burung terucukan segera dipisahkan sebelum anakan burung terucukan ini gagal jinak. Saya berbicara seperti ini berdasarkan pengalaman, karena memang saya pun pernah mengalami hal ini, teman-teman. Setelah saya cari tahu penyebabnya, dua faktor inilah penyebab yang sangat sensitifnya, teman-teman. Tapi ada satu lagi yang harus kita perhatikan, teman-teman, yaitu penyebab yang ketiga. Namun untuk penyebab yang ketiga ini tidak terlalu sensitif seperti dua hal yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman. Hanya saja ini antisipasi agar tidak terjadi kegagalan jinak. Untuk penyebab yang ketiga ini, kita jangan terlalu sering meloloh anakan burung terucukan setiap saat, teman-teman. Karena jika anakan burung terucukan ini selalu kenyang, itu akan mudah sekali untuk kaget. Dan pada saat anakan burung terucukan ini kaget, itu akan mudah sekali untuk gelabakan, teman-teman. Berbeda dengan burung terucukan yang selalu lapar. Karena pada saat anakan burung terucukan ini sering lapar, dia akan selalu mengejar majikannya untuk meminta makan, teman-teman. Nah, trik ini sama halnya dengan terapi lapar, teman-teman. Dan dijamin sampai dewasa nanti anakan burung terucukan ini akan selalu jinak. Nah, jadi tips
Agar anakan burung trucukan tetap jinak sampai dewasa, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam sahabat kicau mania.